Apa yang akan terjadi ketika seorang nasabah itu nekat galbay di 31 aplikasi pinjol di tahun 2025? Ini yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas ataupun menceritakan sebuah kisah nasabah yang galbay sampai 31 aplikasi pinjol di tahun 2025. Memang kelihatannya agak ekstrim ya galbay sampai 31 aplikasi pinjol ini, karena memang awalnya sih ya pasti dari satu aplikasi pinjol dulu, lalu kemudian karena stres, depresi, melakukan gali lubang tutup lubang hingga akhirnya sampai di titik puncak mencapai limit 31 pinjol. Tetapi di sini dari cerita yang saya dapetin itu beliau tidak menyebutkan total pinjamannya itu ada berapa, tapi yang jelas ada 31 aplikasi pinjol. Nah, di sini saya pengen bahas buat teman-teman semuanya. Apa sih yang akan terjadi ketika kita galbay pinjol sampai 30 lebih? Banyak banget ya. Kalian berapa galbay pinjolnya? 5, 10, 15, 20? Nah, itu masih cere ya, atau masih kecil. Tapi ini galbaynya sampai di 30 pinjol. Nah, apa sih yang akan terjadi? Beliau sendiri menceritakan, disclaimer, saya sendiri ini dapat cerita di Instagram ya. Nanti kalian juga boleh sharing bareng sama saya, konsultasi gratis sama saya, mau tanya-tanya juga boleh, tinggal tulis aja di DM Instagram. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, atau kalau mau tanya-tanya boleh di kolom komentar aja, nggak jadi masalah. Nah, di sini saya mau ceritakan kasusnya ini adalah ketika 31 pinjol ini berawal dari yang namanya kebutuhan. Dia minjem di 2 aplikasi, terus kemudian karena tidak bisa bayar, melakukan gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya sampai di titik 31 aplikasi pinjol ini. Nah, gimana sih Bang agar kita memberanikan diri galbay di 31 pinjol ini? Oke, saya kasih jawabannya juga. Terus saya sendiri sedikit menanyakan apa yang akan yang terjadi selama ini. Katanya dia sendiri itu ya ancaman, chat itu nggak pernah berhenti, telepon dan yang lain sebagainya tidak pernah berhenti ya. Oke, di sini yang perlu dilakukan oleh abangnya dan juga buat teman-teman semuanya, yang terjadi pasti itu adalah ancaman, telepon setiap hari pasti ada, berpuluh-puluh telepon, berpuluh-puluh WA, berpuluh-puluh SMS, berpuluh-puluh email, itu setiap harinya pasti masuk. Nah, apakah itu berpengaruh Bang? Sangat berpengaruh terhadap batin atau pikiran kita. Gak bisa dipungkiri ya, seberani apapun orang, sehebat apapun orang melawan, pasti kalau misalkan setiap hari diganggu, di chat, di telepon, dan yang lain sebagainya, pasti akan terganggu. Entah kerjaannya kan, dia lagi kerja ada telepon, bukannya dikira dari temennya, ternyata dari pinjol, dikira dari bosnya, ternyata dari pinjol, kan capek ya, pasti sangat terganggu akan hal itu. Untuk abangnya yang melakukan galbay ini, segera ganti nomor HP dan juga WA dan juga emailnya, reset kembali HP-nya. Bilang aja HP-nya hilang gitu aja. Selesai ya. Buat teman-teman semuanya yang melakukan galbay pun kalian bisa lakukan hal itu. Udah yang galbay 5 ataupun 10 ataupun 15 segera lakukan hal itu. Karena itu biar teman-teman tuh posisinya tenang dulu. Posisinya tuh relax dulu. Posisinya tuh nggak ketakutan terhadap pinjol dulu. Posisi kalian tuh bisa fresh dulu. Pikiran kalian itu sudah tidak ada lagi pinjol. Setelah itu, baru proses selanjutnya, yaitu kalian bisa fokus kerja. Kalian bisa, yang belum dapat kerja, bisa fokus cari kerjaan. Yang kalian itu lagi usaha, bisa fokus usaha. Yang usahanya kecil, bisa fokus membesarkan usahanya. Yang lagi posisi cari duit masih sedikit, bisa fokus cari duit agar lebih banyak lagi. Hal itu perlu dilakukan. Karena memang nggak bisa dipungkiri, saya padanya aja. Kalau kerja kita diganggu terus, ditelepon terus, di chat terus, kerja kita nggak bakal fokus, akhirnya kita dipecat dari kerjaan kita. Malah kan kita akhirnya nggak punya penghasilan lagi. Kalau usaha kita diganggu terus, dikira telepon dari konsumen, ternyata dari DC. Dikira telepon pesanan dari konsumen, ada WA, ternyata dari DC. Ini kan repot. Jadi kerjaan kita pasti bakal terganggu. Ditambah lagi, kita harusnya memikirkan strategi agar gimana pekerjaan kita ataupun usaha kita tambah maju, tapi kita pikirannya terbagi menjadi 2. Satu masalah pinjol, satu lagi mikirin usaha. Jadi nggak full 100% usaha kita. Oleh sebab itu, hilangkan dulu pikiran terhadap pinjolnya, baru kalian bisa fokus kuncinya, ganti nomor HP. Dan yang kedua, perlu kalian catat, transparan terhadap keluarga, agar nanti kalian itu tidak kena pikiran juga, waduh nanti ada DC yang datang ke rumah gimana ya, orang tua tahu dan istri tahu atau suami tahu, nanti repot. Lebih baik kalian sekarang transparan. Saya yakin keluarga kalian pasti dukung kalian ya.
Oke, mudah-mudahan saja semuanya kita itu diberikan kelancaran untuk usaha dan juga rezekinya. Dan saya juga jadi pesan buat teman-teman semuanya, ketika kita sedang usaha ataupun cari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki. Karena percuma juga kita cari rezeki kemana-mana, tapi kita lupa terhadap sang pemberinya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.